Kedua kakak laki-lakiku bersiap saling bantai, tapi si ayah bahkan tidak berkedip sama sekali. Tapi begitu tebasan mereka hampir mengenai diriku yang ada di dekat sana. Pria itu langsung bergerak cepat dan mendekap erat diriku dalam pelukannya. Aku kan masih bayi, jadi tidak seharusnya terseret dalam perang sungguhan begini. Tapi sedetik kemudian, sebuah lingkaran sihir merah tiba-tiba muncul dari tanganku. Ledakan besar langsung meledak sukses menghentikan aksi saling bantai kedua kakakku itu. Semua orang langsung mengira aku ini jenius. Padahal di tubuh mungil ini, bersemayam jiwa penyihir agung berumur 300 tahun. Dulu, aku punya kekuatan dahsyat untuk meratakan satu negara hanya dengan jentikan jari. Sayangnya, aku dikhianati oleh satu-satunya manusia yang paling kupercaya. Sekarang terlahir kembali sebagai putri bungsu kekaisaran. Aku bersumpah akan membalas dendam. Aku mencoba merasakan aliran energi spiritual di dalam wadah baru ini. Dan apa yang kurasakan sedetik kemudian benar-benar membuatku tercengang. Energi spiritualku ternyata hampir menyentuh tingkat bintang 5. Di kehidupan laluku saja aku cuma punya 2 bintang, yang berarti sekarang aku ini jenius sejati. Hai Mem, apa sebaiknya aku menaklukkan seluruh benua ini saja untuk bersenang-senang? Sialnya, saat ini, aku hanyalah bayi tak berdaya, yang bahkan tidak bisa duduk sendiri. Setiap hari aku masih harus bergantung pada pelayan hanya untuk mengganti popok. Kalau rasa malu bisa membunuh, aku pasti sudah mati berkali-kali. Suatu hari, saat pelayan membawaku jalan-jalan, kami tidak sengaja berpapasan dengan sang kaisar. Tekanan energi yang luar biasa pekat langsung menyelimuti kami berdua. Pelayanku yang ketakutan, langsung membungkuk memberi hormat dengan cepat. Tapi aku malah menatap tajam ke arah pria asing di depanku ini. Tampan juga dia, pikirku dalam hati. Kaisar menatap rambut perak gelap dan mata merahku ciri khas yang sangat mirip kaisar terdahulu. Ini bukti kuat, kalau aku punya garis keturunan kerajaan yang jauh lebih murni dibanding miliknya. Pria itu mengulurkan tangannya untuk memastikan. Tapi tiba-tiba, gelombang energi yang sangat dahsyat mengalir deras ke seluruh tubuhku. Rasanya sakit sekali sampai membuatku ingin menangis. Jadi kurebut tangannya, lalu kugigit sekuat tenaga. Sialnya, aku kan belum punya gigi, jadi gigitanku sama sekali tidak terasa sakit baginya. Kaisar justru menganggap gigitanku itu sangat lucu. Anak ini tidak menangis atau menjerit, melainkan langsung membuka mulut untuk menggigit. Sangat menarik, mulai sekarang namamu adalah Leona. Kuharap suatu hari nanti gigi-gigimu itu akan tumbuh dengan sangat tajam. Cukup tajam untuk membantumu bertahan hidup dalam perang yang sesungguhnya. Dia lalu memerintahkan pelayan membawaku, sisinya kecil, untuk memilih sebuah pedang. Pedang yang dimaksud ternyata adalah barisan pengawal kerajaan yang berdiri tegak di depan kami. Merekalah yang telah bersumpah untuk melindungi keselamatan seluruh anggota keluarga kerajaan. Taruhannya adalah nyawa, dan mereka akan memegang peran penting dalam perang tahta ini. Sebab di kekaisaran gila ini, untuk menjadi kaisar, kau harus membantai semua saudaramu sendiri. Dan si gila di hadapanku ini, sudah membantai habis 37 saudara kandungnya sendiri, hanya demi merebut tahta kaisar. Menyerahkan keputusan sepenting itu pada bayi berumur 6 bulan benar-benar tidak masuk akal. Membuatku mengumpat habis-habisan dalam hati. Ayah kaisar ini benar-benar tidak waras. Untungnya, aku masih menyimpan semua kenangan hebat dari kehidupan laluku. Aku menunjuk seorang wanita misterius berambut pendek di tengah kerumunan. Ruangan yang hening itu seketika langsung gaduh. Lagi pula, menyuruh bayi memilih pedang memang terdengar seperti lelucon belaka. Tapi ayahku, sang kaisar, malah tersenyum pua. Apa dia sadar sesuatu? Ternyata wanita itu sudah mendengar kabar di istana kalau kaisar sangat menyayangi putri bungsunya. Si jenius aku ini. Karena itulah, dia berani menolak tawaran pangeran kedua dan memilih datang ke tempatku. Semua demi menyaksikan langsung upacara pemilihan sang putri. Sekilas, wanita berambut pendek ini terlihat biasa saja. Padahal aslinya dia itu nekromancer terkuat di benua ini yang bisa membangkitkan orang mati. Satu orang saja kekuatannya setara dengan seluruh pasukan militer. Tampaknya dia benar-benar mengagumi diriku, sang putri agung. Bahkan, makin lama dia menatapku, aku pasti terlihat makin menggemaskan, sampai-sampai dia ingin mencubit pipi gembulku. Jantungnya jelas tidak sanggup menahannya. Tepat saat itu, aku menoleh, dan mata kami pun saling berpapasan.
Si nekromancer akhirnya kehilangan kendali atas jantungnya yang berdebar kencang lalu pingsan. Sambil tersenyum, aku langsung melongo kenapa dia bisa pingsan hanya karena menatapku. Apa karena aku terlalu jelek? Ah sudahlah, tidak usah dipikirkan. Yang terpenting sekarang adalah pertaruhanku untuk mendapatkan nekromancer bernama Kate ini. Dengan bantuannya, aku sudah selangkah lebih dekat untuk menguasai seluruh benua. Tapi begitu aku merentangkan tangan kecilku minta dipeluk, Kat malah refleks mundur selangkah. Aku membeku seketika dengan wajah penuh kekesalan. Padahal aku hanya ingin bersikap biasa saja. Tapi dia malah membuat jarak denganku. Karena keadaannya sudah mendesak seperti ini, aku terpaksa harus mengeluarkan senjata pemungkas rahasiaku. Detik berikutnya, air mataku langsung mengalir deras membanjiri pipi. Kat langsung panik setengah mati, karena mengira aku sedang sakit. Dia segera memanggil tabib istana dan memohon agar segera mengobati diriku. Kepala singa kecilku ini langsung dipenuhi kebingungan. Aku kan tidak sakit, tapi si tabib malah terus menggenggam tangan mungilku. Begitu aliran energi spiritual yang lembut mengalir keluar, wajah tabib itu langsung terkejut. Bagaimana mungkin? Ada energi sihir liar yang sangat besar di dalam tubuh sang putri. Jika tidak segera diobati sekarang juga, nyawanya bisa berada dalam bahaya. Aku langsung mendelik tajam ke arahnya. Tabib ini pasti dukun palsu. Lagi pula aku sama sekali tidak merasakan sakit apapun. Tapi setelah dia selesai melakukan pengobatan, aku terpaksa mengakui kalau tubuhku terasa sangat segar. Kati menatapku yang sedang tertidur lelap lalu perlahan mengkolek pipiku karena tidak tahan. Katanya aku terlalu imut persis seperti kelinci kecil yang lucu. Dalam hati, Kate bersumpah akan melindungi nyawaku bahkan jika harus mempertaruhkan hidupnya sendiri. Aku memperlakukan boneka kelinci kusam ini bagaikan harta karun berharga. Aku bahkan selalu memeluknya erat-erat saat sedang tidur nyenyak. Ternyata mainan ini sudah disimpan oleh ibunya sejak masih kecil. Ditambah lagi, boneka ini menyimpan sisa energi spiritual dalam jumlah besar. Makanya setiap kali aku memeluknya, kekuatan itu otomatis mengalir ke tubuhku. Namun begitu aku terbangun, tiba-tiba saja aku sedang dibawa melewati lorong yang sangat gelap. Astaga, aku sedang diculik sekarang. Setelah mendengarkan percakapan antara pelayanku dan Kate selama beberapa saat, aku baru sadar kalau Kaisar menyuruhku pindah ke istana Mawar Hitam. Kat dipenuhi keraguan, karena tempat itu sudah kosong selama bertahun-tahun. Kabarnya, pangeran pertama yang terdahulu membantai seluruh anggota keluarga kerajaan di sana. Makanya tempat itu jadi sangat berhantu seolah aku takut saja. Karena alasan inilah, Arik, yang sudah sepenuhnya luluh oleh wajah bayiku yang sangat menggemaskan, sengaja menemui Kaisar untuk memohon agar perintah pemindahan itu dibatalkan. Dia tidak tega membiarkan diriku yang lucu ini pindah ke sana. Namun Kaisar menegaskan bahwa keinginan terakhir mendiang ibuku adalah agar putrinya tinggal di tempat yang sama dengannya dulu. Sekarang satu-satunya harapan mereka ada pada Kati penyihir nekromansi terkuat di benua ini. Demi menjamin keselamatan diriku sepenuhnya, aku sama sekali tidak takut, sebaliknya, aku malah sangat penasaran dengan istana itu. Aku merasakan energi spiritual yang sama seperti di dalam boneka kelinciku. Dan semakin aku mendekat, energinya justru terasa semakin kuat. Jadi aku terus melambaikan tangan kecilku memberi kode agar pelayan segera membawaku masuk. Tiba-tiba, sesosok bayangan muncul dan langsung menghalangi jalan kami. Orang itu adalah pangeran keempat, Mikal. Niat awalnya datang adalah untuk menunjukkan kekuasaannya atas diriku yang belum genap berumur 1 tahun. Namun saat melihat wajahku, dia langsung terpana. Bagaimana bisa ada bayi yang seindah ini? Rasanya jantungku seperti mau copot dari dalam dada sekarang juga. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada boneka kotor yang sedang kupegang erat. Bagaimana bisa kalian memberinya sampah seperti itu? Segera buang sekarang. Adik seimut ini jelas pantas mendapatkan mainan mahal berkualitas tinggi yang akan kuberikan sendiri. Hanya dengan begitu semuanya baru terasa masuk akal. Di luar dugaan, pelayanku menjelaskan bahwa itu adalah hadiah peninggalan mendiang ibu untukku. Mengetahui masa lalu menyedihkan dari bayi seimut diriku membuat Nica langsung merasa bersalah. Dia merasa bagai monster jahat. Jangan hidup menderita lagi mulai sekarang, apa kau paham? Kemudian dia mengangkat tangannya dan mengalirkan energi spiritual yang sangat lembut.
Ini adalah berkah khusus langsung dari Dewa Matahari. Aku menjulurkan tangan mungilku, lalu menggenggamnya, rasanya hangat dan nyaman sekali. Nical secara refleks ingin menggenggam tangan gembulku, tapi dia mendadak menariknya kembali. Masuklah, aku pergi dulu, ingat ya, jangan kunci pintunya, karena aku akan kembali. Namun Kate dan pelayanku langsung sepakat untuk mengunci pintu itu secepat mungkin. Mereka tidak mau membiarkan pangeran itu mengganggu diriku lagi nantinya. Dalam sekejap mata, 2,5 tahun pun berlalu dan kini usiaku sudah menginjak 3 tahun. Selama masa ini, aku sudah belajar berjalan dan mulai bisa berkomunikasi dengan normal. Satu-satunya hal yang tidak pernah berubah adalah penampilanku yang tetap menggemaskan seperti biasa. Pangeran Nical datang mengunjungiku hampir setiap hari tanpa absen. Selalu saja menjulurkan tangannya yang usil untuk mencubit pipi gembulku. Tapi Kate selalu menghalanginya hingga mereka berdua sering sekali ribut, seolah sedang bersaing ketat memperebutkan perhatianku. Melihat pemandangan ini, membuatku memasang ekspresi sedih, karena ingatan masa laluku mendadak berputar kembali. Di kehidupan lamaku saat berkeliaran di jalan, aku tidak sengaja bertemu seorang pria. Dia memberiku sepotong roti kecil dan menawarkan diri untuk merawatku dengan baik. Maklum, aku masih sangat polos. Dulu aku tidak tahu kalau harus curiga pada kebaikan tanpa pamrih. Jadi aku mulai bergantung pada pria itu dan mengikutinya kemana-mana. Kupikir aku tidak akan pernah kelaparan lagi, tanpa menyadari siksaan tiada akhir menantiku. Ternyata bajingan itu benar-benar gila. Dia menyuntikkan kekuatan iblis ke tubuh manusia demi menciptakan senjata mematikan. Banyak sekali anak-anak yang menjadi korban eksperimen kejamnya. Tapi aku berhasil bertahan hidup berulang kali, hingga akhirnya menjadi penyihir. Berbekal kekuatan baruku, hal pertama yang kulakukan adalah kabur dari neraka. Namun sialnya aku malah bertemu pria itu lagi, menyelamatkannya karena rasa kasihan, hingga membantunya naik ke atas takhta. Tapi semua kebaikanku itu malah dibalas dengan pengkhianatan. Itulah alasan mengapa sekarang aku menolak mempercayai siapapun. Tepat pada saat itu, Nical membuyarkan seluruh lamunanku. Melihat wajah sedihku, dia mengira aku sedang sakit dan langsung panik memanggil dokter. Aku memegang tangannya sambil meyakinkan kalau aku baik-baik saja. Bisa diam tidak? Mendengar itu, Nical langsung patuh membungkam mulutnya sendiri. Tapi dia malah kelihatan senang sekali, membuatku benar-benar kehabisan kata-kata. Setelah musik berhenti, dia mendadak menangkup wajahku sambil memohon agar jangan sedih. Kakak akan selalu di sisimu dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Janji. Kat juga ikut bersumpah bahwa sebagai pedang pelindung sang putri, dia siap mempertaruhkan nyawa demi keselamatanku. Lihat, sekarang sudah ada 2 orang yang melindungimu saat ini, dan pasti akan bertambah banyak nanti. Jadi kelinci kecil, kamu harus bahagia. Pertahanan diriku mendadak goyah, apa aku benar-benar harus mempercayai mereka? Aku yang sudah hidup kesepian selama 300 tahun, akhirnya merasakan rasanya dilindungi. Tapi harga yang harus kubayar adalah pipi gembulku ini terus-menerus dicubiti. Hentikan, aku bukan anak kecil, melainkan penyihir agung berumur lebih dari 300 tahun. Melihat kakakku gemetaran ketakutan di dekatku, aku akhirnya merasa cukup puas. Inilah tingkat intimidasi yang memang seharusnya dimiliki oleh penyihir hebat sepertiku. Meskipun aku tidak tahu kalau dia sebenarnya gemetar karena gemas mendengar suaraku yang cadel. Tepat pada saat itu, kabut hitam pekat tiba-tiba menerobos masuk ke dalam ruangan. Menyadari ada bahaya yang mengintai, Kat dan Nical langsung mengaktifkan sihir pelindung mereka untuk melumpuhkan para pembunuh. Setelah memastikan kalau aku tidak terluka, mereka pun mulai memeriksa identitas para penyerang itu. Berniat membiarkan 1 orang tetap hidup untuk diinterogasi. Kenapa kamu memukul? Mereka keras sekali. Jangan lihat aku. Aku juga tidak memberi serangan mematikan. Mendadak Arik masuk ke ruangan. Rupanya dialah bajingan yang memberikan serangan mematikan terakhir tadi. Kalian lamban sekali. Bagaimana bisa melindungi Tuan Putri dengan becus? Mereka harus belajar banyak dariku, ya kan, Tuan Putri manis? Namun aku sama sekali tidak peduli dan langsung memalingkan wajahku. Bahkan tampak belakangku pun terlihat sangat menggemaskan di mata mereka. Tiba-tiba, Arik teringat tujuan sebenarnya dia datang kemari. Aku hampir melupakan urusan yang sangat penting ini. Tujuan kedatanganku adalah memberitahu Nical
bahwa pangeran kedua akan mengadakan pesta ulang tahun. 2 hari lagi, dan Kaisar memerintahkan seluruh anggota keluarga kerajaan wajib menghadirinya. Mikal kaget setengah mati. Apalagi boneka kelinciku juga mau diajak. Begitu mendengar jawaban tidak dari Arik, aku akhirnya bisa bernapas lega. Tiba-tiba, aku menarik-narik ujung pakaiannya, mengisyaratkan kalau aku juga mau ikut ke pesta ulang tahun. Tapi Mikal langsung menolakku mentah-mentah tanpa ragu. Pesta pangeran kedua yang gila itu pasti bakal sangat berbahaya. Jadi lebih baik aku menyusup ke sana sendirian. Lagi pula, aku kan punya rencana besar untuk menguasai seluruh benua. Dan pesta ini adalah kesempatan terbaikku untuk mengulik informasi tentang pangeran lainnya. Jadi, tepat pada hari perayaan pesta itu, aku pun bersiap. Aku diam-diam menghipnotis Cat lalu memakai sihir terbang untuk menyusup. Tapi baru setengah jalan terbang, aku baru sadar kalau aku tersesat. Harusnya aku melihat peta dulu tadi. Untung saja perhatianku teralih oleh sesuatu yang menarik di lantai. Ada tumpukan batu kerikil tak terhitung yang disusun membentuk tulisan kejayaan Kekaisaran Agung. Semua ini pasti sengaja disiapkan. Sengaja ditaruh di sana cuma buat menjilat sang kaisar wanita. Tenang saja, saat aku jadi kaisar wanita nanti, aku bakal bikin yang jauh lebih megah. Aku juga bakal mengeluarkan dekret baru yang melarang keras penggunaan kata cantik di mana-mana. Karena saat ini aku tidak punya pekerjaan lain, lebih baik kuhancurkan saja tempat menggelikan ini. Biar hasilnya terasa jauh lebih cocok dengan reputasi penyihir agung sepertiku. Tapi ternyata ada pembatas sihir di sana. Menyentuhnya sedikit saja bisa memicu alarm peringatan. Sayangnya, hal sekecil ini cuma mainan bocah bagi penyihir sepertiku. Cukup dengan satu kibasan tangan kecilku, pelindung sihir di depanku langsung lenyap seketika. Baru saja aku mau berbuat usil, tiba-tiba sesosok bayangan muncul tepat di belakangku. Ternyata itu si Kaisar Tue. Sedang apa dia berkeliaran di sini? Aku refleks menahan napas saking terkejutnya melihat kedatangan pria tua itu. Untungnya, tepat saat itu, Arik berlari datang. Melihat juru selamatku tiba, aku bergegas menyapanya, dan Arik tidak mengecewakanku sama sekali. Mendengar sang putri kecil menyapanya duluan, Arik merasa senyuman manisku telah membawanya terbang ke puncak kehidupan. Tiba-tiba, tamparan keras Kaisar langsung menyadarkannya kembali ke dunia nyata. Kaisar langsung menunjukku dan bertanya dingin, "Apa ini?" Aku melongo. Dia benar-benar bertanya begitu? Arik pun ikut panik kebingungan. Arik menjelaskan kalau aku ini putrimu yang sangat kau kagumi. Melihat wajah tanpa ekspresinya, jelas sekali dia sudah melupakanku, benar-benar menyebalkan sekali. Kalau saja kekuatan Arik sanggup menandinginya, dia pasti sudah mengubur pria tua ini hidup-hidup. Setelah Arik bersusah payah menjelaskan panjang lebar, barulah si Kaisar tampak mulai mengingatku kembali. Sesaat kemudian, terdengar suara berat berenergi spiritual tinggi yang menggema kencang. "Kenapa kau bisa berada di sini?" Karena terlalu takut untuk menjawab, aku langsung memamerkan senyuman bayi yang luar biasa polos. Berharap Kaisar masuk perangkap keimutanku. Sialnya, si Kaisar tua tampaknya benar-benar kebal keimutan. Padahal di sisi lain, jantung Arik sudah sukses dibuat meleleh lagi. Arik memberi aba-aba agar aku segera membungkuk memberi hormat dan memanggilnya dengan sebutan Ayahanda Kaisar. Tapi alih-alih menurut, aku justru menggembungkan pipi bulatku dan merengut kesal. Enak saja, aku tidak mau. Lalu aku langsung berteriak sekencang mungkin. Papa, gendong aku ikut pergi ke pesta ulang tahun dong." Dan di luar dugaan semua orang, Kaisar langsung mengangkat tubuh mungilku. Aku sangat senang, sepertinya akting bayiku ini berhasil. Tapi ucapan dia berikutnya membuatku membeku, "Bagaimana cara kamu menghancurkan penghalang itu?" Otakku langsung berputar cepat, dan aku buru-buru pura-pura tidak tahu apa-apa. Apa itu penghalang? Kaisar sampai kehilangan kata-kata. Tapi dia tidak bisa menghukum bayi sekecil ini. Dia akhirnya menaruhku di lantai ikut aku. Aku akan membawamu ke perjamuan. Tapi tentu saja aku tidak puas dengan itu. Aku menarik bajunya dan merengek, "Papa, bisa gendong aku lagi tidak?" Dia benar-benar tercengang. Arik yang sangat tahu watak kejam Kaisar langsung ketakutan setengah mati. Dia langsung menawarkan diri untuk menggendongku, tapi aku menolak mentah-mentah. "Aku tidak mau kamu. Aku maunya digendong Papa," dan tiba-tiba keajaiban aneh terjadi lagi.
Kaisar benar-benar menggendongku, kurasa aku sedang berhalusinasi saat ini. Yang Mulia membiarkan sang putri bermanja-manja seperti anak kecil biasa. Ini benar-benar langkah seberapa gila pangeran kedua kami. Jika seorang pelayan menaruh sendoknya meleset 2 mm saja, dia akan langsung mencoba mencekiknya dengan penggaris besi. Membiarkan pelayan itu berlutut di lantai sambil memohon ampun. Bahkan saat pangeran keempat, Nikar, maju untuk membela pelayan itu, pangeran kedua sama sekali tidak berniat memberikan ampunan sedikit pun. Baru setelah Nical menyebut nama ayah mereka, sang kaisar, dia akhirnya pergi. Jika aku tidak takut darah kotormu merusak suasana hati ayahku, tidak ada dari kalian yang akan hidup sampai besok. Tepat saat itu, kaisar masuk ke aula sambil menggendong diriku. Pangeran kedua agak terkejut melihat pemandangan ini, tapi tetap dengan sangat sopan mempersilakan kaisar untuk duduk. Kaisar menatapku dengan sangat lama tanpa ekspresi. Makhluk kecil ini ternyata cukup menggemaskan, dia meyakinkan dirinya sendiri, dan bahkan hampir ragu untuk menaruhku. Aku tidak boleh memperlakukan semua orang sama, lalu dia melempar tubuhku ke kursi. Aku kembali menarik pakaian kaisar. Papa, lain kali kamu harus menggendongku lagi ya. Baiklah, sebagai jawaban, kaisar tersenyum dan menyentuh lembut pipi mungilku. Melihat hal itu, pangeran kedua langsung memancarkan aura kecemburuan yang hebat. Ayah kami benar-benar melakukan hal luar biasa itu padaku. Dia langsung memutuskan untuk melenyapkanku selama perjamuan ini berlangsung. Dia yakin ayahnya tidak akan ikut campur, karena tidak pernah terlibat dalam perebutan tahta. Segera semua pangeran berkumpul dan bersiap untuk menyantap makanan. Namun aku hanya bisa menatap garpuku sendiri untuk waktu lama. Melihat tingkahku, pangeran kedua langsung mengernyitkan dahi dengan jijik. Dia mengira aku menyadari racun yang sudah dioleskannya di peralatan makan. Racun itu tidak berwarna, tidak berbau, dan sangat sulit untuk dideteksi. Bagaimana mungkin aku bisa tahu? Dia tidak pernah tahu apa isi pikiranku. Kalau aku menjual garpu perak murni ini, aku pasti akan mendapatkan harga mahal. Lalu kenapa makanannya belum datang juga? Aku sudah kelaparan setengah mati. Karena semakin tidak sabar, aku mulai mengetukkan garpu ke meja untuk meluapkan kekesalan. Namun racun yang mengenai taplak meja itu langsung kehilangan sifat sihirnya akibat benturan. Pangeran kedua hanya bisa menatapku dengan ekspresi yang sangat tegang. Dia menetralkan racun itu dengan sangat mudah. Sepertinya mereka sadar kalau putri ini tidak boleh diremehkan. Saat itu, aku langsung sadar kalau semua mata di ruangan tertuju padaku. Mending aku makan apel saja untuk meredakan ketidaknyamanan ini. Tapi saat dia mengulurkan tangan, dia menabrak meja dan menjatuhkan apelnya ke lantai. Pangeran kedua tidak bisa tinggal diam lagi setelah menyadari apel beracun itu ketahuan. Aku tidak boleh membiarkannya hidup melewati hari ini. Dia pun langsung meniup peluitnya. Detik berikutnya, para pembunuh bayaran yang bersembunyi langsung mengepung ruangan. Mereka langsung melumpuhkan semua pangeran di sana. Pangeran kedua lalu memerintahkan para pemanahnya untuk membidikku, sang putri. Mulai dari dia, selagi ku habisi kalian semua hari ini, aku yang akan jadi pewaris tunggal. Melihat hal ini, ekspresi kaisar langsung berubah sangat gelap dan dingin. Padahal aku sudah lama menyadari para pembunuh yang bersembunyi di bayangan. Dan kupikir aku tidak akan peduli siapa yang mati hari ini. Tapi saat anak panah itu mendadak melesat ke arahku, jantungku tiba-tiba saja berdegup kencang. Dalam sekejap, kaisar langsung bergerak dan mengangkat tubuh kecilku, dan menangkis semua serangan yang mengarah padaku. Pangeran kedua benar-benar dibuat terkejut. Bukankah ayah tidak pernah ikut campur dalam perang suksesi? Namun suara Kaisar Arik terdengar begitu dingin dan penuh niat membunuh. Dia masih terlalu muda, dan pedangnya tidak ada di sisinya. Dia tidak bisa ikut perang ini, rupanya keluarga kerajaan punya aturan ketat soal itu. Sebelum dewasa, seorang pangeran hanya bisa bertarung jika pedang khusus miliknya ada di sana. Wajah pangeran kedua langsung dipenuhi rasa pasrah. Maafkan saya, ini adalah kelalaian di pihak saya. Di saat itulah, aku mengalihkan pandanganku ke arah pangeran keempat, Nang, yang berada dalam bahaya maut. Mencengkeram erat jubah kaisar sambil berharap sang ayah mau turun tangan membantunya. Arik mendekat dan memberitahu kalau ini tidak boleh dilakukan. Tidak ada yang boleh ikut campur, tapi pedang milik Nicole juga sedang tidak bersamanya.
Sebenarnya pedang milik pangeran keempat itu tidak hilang. Pedangnya telah hancur pada pertempuran sebelumnya. Sementara itu, Nicole sudah dikepung sepenuhnya. Dia memusatkan energi spiritual ke pedangnya, bersiap untuk pertarungan hidup atau mati yang nekat. Pangeran kedua memberi perintah agar anak buahnya menghujani Nicole dengan ratusan pedang es. Melihat hal mengerikan itu, aku mulai merasa cemas. Saat itu, hanya ada satu hal di dalam pikiranku, dia tidak boleh mati. Dia itu kakak konyolku yang selalu berusaha melindungiku. Tepat saat ratusan pedang es itu hampir mengenainya, lingkaran sihir merah langsung muncul di tangan mungilku. Detik berikutnya, bola api raksasa meledak hebat. Ledakan itu menjauhkan musuh dari NN, dan seketika semua mata kembali tertuju padaku. Gawat, rahasiaku sekarang sudah terbongkar sepenuhnya. Fakta kalau putri berusia 3 tahun ini bisa menggunakan sihir akhirnya terungkap di depan semua orang. Semua ini karena aku tidak tega melihat kakak bodohku berada dalam bahaya. Aku terpaksa bertindak cepat karena merasa panik. Melemparkan bola api yang berhasil menghalau pedang es ke arahnya. Siapa sangka bola api yang kulempar santai malah menjadi mantra sihir tingkat 4 yang hebat. Padahal fisik bayiku saat itu baru 3 tahun. Seketika semua orang langsung menatap ke arahku tajam. Saat aku sibuk memikirkan alasan penjelasan, Nicole tiba-tiba sudah berdiri di hadapanku. Dia memujiku bahwa aku sangat hebat. Katanya jika aku tidak menolongnya dia pasti celaka. Aku pun pura-pura bodoh. Kukatakan aku tidak tahu apa-apa dan bola api itu tiba-tiba muncul sendiri. Karena malu aku buru-buru memejamkan mata, memalingkan muka. Alasan konyol ini memang membuat dia meledekku tidak pandai berbohong. Di saat bersamaan, kaisar kaku itu mendadak tersenyum. Dia mengusap kepalaku lembut sambil memuji bahwa aku anak yang sangat luar biasa. Katanya ini saat yang tepat untuk mencarikanku guru. Namun sedetik kemudian, senyumnya hilang dan menatap dingin pangeran kedua yang kacau. Dia langsung menyuruh semua orang untuk segera bubar. Pangeran kedua masih mematung karena merasa sangat syok. Dia kecewa karena senyuman hangat ayah tadi bukan untuknya dan dia telah gagal. Art mengacungkan jempol memujiku sebelum berlari menyusul langkah tepat sang kaisar. Dia tampak bangga dan kembali menegaskan bahwa aku memang anak yang luar biasa. Meskipun semua tidak berjalan sesuai dengan rencana, dia berharap pangeran kedua bisa mengamankan posisinya sebelum pangeran pertama kembali. Pasti ayah juga akan membantuku, nantikan. Mendengar itu, ayah memalingkan wajahnya sambil teringat saat aku memanggilnya papa sayang. Mungkin saja begitu. Sementara itu pangeran kedua mendekatiku. Dia berterima kasih karena sudah kuselamatkan, membuatku heran dengan perubahan sikapnya ini. Tiba-tiba aku menyadari adanya luka di bagian dadanya. Rupanya serangan mematikan dari Nicole tadi benar-benar hampir mengenai pangeran kedua. Jika aku tidak bertindak cepat, mereka berdua pasti sudah berakhir sangat mengenaskan. Dia bertanya alasanku menyelamatkan mereka, mengira aku benci melihat saudaranya bertengkar hebat. Padahal niat asliku cuma ingin menolong Nang. Sedangkan dia selamat hanya karena ketidaksengajaan belaka. Tapi biarlah, aku tidak perlu menjelaskan apa-apa padanya sekarang. Karena aku terus diam, dia menyimpulkan sendiri kalau dugaannya itu memang benar sekali. Dia merasa itu alasan aku menetralkan racun di perjamuan. Aku bingung lagi, racun apa? Memangnya ada racun di pesta kemarin? Tiba-tiba pangeran kedua mengeluarkan sihir es padaku. Anggap saja ini imbalan, karena kau menyelamatkanku. Hadiah perayaan ini biasa saja, tapi nanti dia berjanji membelikanku sesuatu yang jauh lebih baik. Namun, saat ku perhatikan lebih dekat, es itu berisi potongan lengan manusia sungguhan. Bisakah tanya dulu, aku mau atau tidak? Seminggu pun berlalu sangat cepat sekali. Aku pergi ke taman sendirian, karena Nicole yang sedang sakit, tidak bisa menemaniku bermain lagi. Sebaliknya, pangeran kedua yang aneh itu terus mengikutiku sambil membawa berbagai macam hadiah konyol. Untungnya setelah kutolak lebih dari 20 kali dia menyerah juga. Tapi sejujurnya, aku mulai merasa bosan setengah mati. Tanpa kusadari, ada orang yang mendekatiku dari belakang sambil mengertakkan gigi. Dan di detik berikutnya, orang kurang ajar itu mendaratkan tamparan keras tepat di dahi mungilku yang berharga ini. Ternyata pelakunya tidak lain adalah Pangeran ke-8 Kate, penyihir api terkuat di seluruh keluarga kekaisaran. Rupanya dia menyadar
kalau bakat sihirku jauh melampaui miliknya sendiri. Karena cemburu buta, dia memutuskan untuk menghabisiku pada hari itu juga. Tapi dia tidak sadar kalau aku mulai memancarkan aura membunuh yang sangat dingin. Aku tinggal mengangkat tangan, merapal sihir petir, dan langsung mementalkannya sejauh 300 meter. Tak mau kalah, Ed langsung merapal sihir api yang selama ini sangat dia banggakan. Melihat hal itu, aku langsung bersiap untuk membalasnya dengan sihir es. Tapi tiba-tiba, aku merasakan kehadiran yang sangat kuat mendekat. Lalu aku menampar pipiku sendiri dengan sangat keras. Pemandangan ini sukses membuat Ed benar-benar tercengang kebingungan. Dia tidak tahu kalau sosok yang sedang mendekat itu adalah Kaisar. Tanpa buang waktu, aku langsung memeluk erat paha Kaisar. Sambil menangis aku mengadu ayat, dia memukulku, aku tidak bisa melawannya. Tolong aku. Kaisar hanya bisa menghela napas pasrah, lagi pula dia kan tidak buta. Dia pun mulai heran kenapa aku selalu menyembunyikan kekuatan sejatiku selama ini. Dia pikir ucapan Tarik memang benar, kalau aku hanya merindukan pelukan seorang ayah. Makanya aku sengaja berpura-pura lemah demi mendapatkan perhatian dan kasih sayangnya. Dia menggendong dan menepuk punggungku dengan lembut, lalu mengingatkan Ed tentang aturan ketat kekaisaran. Pertikaian sangat dilarang keras ketika pedangmu sedang tidak berada di tangan. Apa kau lupa? Wajah Ed seketika dipenuhi rasa kesal mendalam. Padahal jelas-jelas dia yang hampir kena mental karena sihirku. Tapi aku masih belum puas. Ayah, marahi dia lagi. Kaisar hanya bisa tersenyum tipis mendengarnya. Pangeran ke-8 jelas-jelas sengaja melanggar aturan keras ini. Dia dihukum kurung selama seminggu, yang membuatku cukup terkejut. Aku benar-benar tidak menyangka ayah kandungku mau bertindak sejauh ini demi melindungiku. Lalu aku menjulurkan lidahku padanya sambil mengejek. Rasakan itu akibat berani memukul kepala mungilku dari arah belakang. Melihat ejekanku, Ed tidak bisa lagi menahan diri dan langsung mencoba memprotes keputusan ayahnya. Namun, yang dia dapatkan hanyalah tatapan sedingin es dari sang kaisar sendiri. Apakah kau punya keberatan? Pertanyaan itu hampir membuatnya mengumpul karena ketakutan. Hingga dia tidak punya pilihan selain pergi menahan malu. Merasa sangat puas, aku langsung meringkuk manja di dalam dekapan Kaisar. Terima kasih banyak. Ayah Kaisar kemudian langsung menanyakan hal yang mengganjal di pikirannya. Kenapa kau selalu menyembunyikan kekuatan sihirmu yang luar biasa itu selama ini? Keluarga kekaisaran ini sangatlah kejam dan tanpa ampun. Hanya dengan menunjukkan kekuatan besar kau bisa mendapatkan rasa hormat mereka. Aku pun mengepalkan tangan mungilku, lalu menjawab. Itu karena aku belum punya kekuatan cukup untuk melindungi orang-orangku. Jadi, kau menyelamatkan Nicole hanya karena kau menganggapnya sebagai bagian dari orang-orangmu sendiri. Aku mengangguk. Lalu dia bertanya, apakah aku tahu apa artinya melindungi seseorang? Kedua mataku dipenuhi tekad membara saat menjawab. Itu berarti tidak membiarkan orang kita terluka sedikit pun. Itulah arti perlindungan. Kaisar pun terkeker. Fisikku memang masih anak-anak, tapi rasa tanggung jawabku sudah sangat mendalam. Ayah bilang dia berjanji akan mencarikan guru untukku, jadi mari kita temui dia sekarang. Demi melindungi saudaranya yang bodoh dari bahaya, dia akhirnya memutuskan untuk berhenti bersembunyi. Dan itu adalah momen pertama kalinya dia bertindak. Menunjukkan kekuatan sejatinya di depan seluruh anggota keluarga. Memanggil lingkaran sihir selagi elemen api yang membara menyelimuti seluruh tubuhnya. Bola api raksasa yang dia tembakkan berhasil menahan semua serangan saudaranya. Awalnya aku berpikir bahwa menunjukkan kekuatanku ini justru akan membuat seluruh keluargaku menjauh. Tapi tak disangka, aku malah semakin disayangi. Bahkan ayahku yang biasanya dingin, sekarang memanjakanku seperti anak kesayangan. Setelah melihat bakat sihirku yang luar biasa dahsyat, Kaisar langsung memutuskan untuk mencarikanku seorang guru. Dia sudah menyiapkan kandidat terbaik Zeros, sang pemilik menara sihir yang berdiri di hadapan kami. Sebenarnya, Kaisar sangat enggan untuk mengakui orang ini sebagai penyihir terhebat di seluruh kekaisaran. Tapi hanya Zeros satu-satunya orang yang layak menjadi guruku di matanya. Kami pun segera tiba di wilayah kekuasaan Zeros. Begitu Zeros melihat diriku yang sangat menggemaskan, dia langsung membungkuk dan ingin menggendongku. Hal ini membuat Kaisar murka. Apa yang sedang kau lakukan? Yang mulia belum memintaku secara resmi untuk menjadi gurunya.
Jadi aku harus memeriksa kekuatan sihir bayi ini terlebih dahulu. Ekspresiku langsung menjadi masam, aku tidak butuh hal semacam itu. Siros hanya menatapku dalam diam sebelum akhirnya dia mengaktifkan sihir waktu yang membekukan seisi ruangan kecuali diriku. Aku mulai panik. Apa yang sedang kau lakukan, Siros? Sebaliknya, pria di depanku ini justru terlihat sangat santai. Rumornya, anggota keluarga kerajaan Kekaisaran Hades memiliki satu kesamaan yang sangat unik. Semua orang punya warna iris mata yang sama, tapi kau sangat berbeda. Aku bisa merasakan bahwa jiwa di dalam tubuh mungilmu ini sangatlah kuno. Sambil berbicara, dia menggenggam tangan kecilku membuatku merasa sangat penasaran dengannya. Dan siapakah dirimu sebenarnya? Mataku langsung membelalak lebar mendengar pertanyaannya. Rahasia terdalamku terbongkar begitu saja oleh penyihir gila ini. Jadi, apa sebenarnya yang kau inginkan? Tanya Siros sambil mengulurkan tangannya penuh minat. Apakah sekarang kau masih berniat untuk menolak menjadi muridku? Aku pun dengan patuh meletakkan tanganku di atas tangannya. Dia tersenyum puas, mengira aku sudah menerima tawarannya begitu saja. Padahal, jawaban yang sebenarnya ku berikan adalah sengatan sihir petirku yang dahsyat. Saat dia menarik tangannya kesakitan, aku menggunakan kesempatan ini untuk melepaskan seluruh sihirku demi menghancurkan sihir waktunya. Akibat energi sihirku yang terkuras drastis, tubuh bayi ini langsung terengah-engah kehabisan napas. Melihat diriku yang melemah, setelah semua orang kembali tersadar dari pembekuan, sang kaisar langsung melepaskan aura sihir yang sangat masif. Tekanan yang sangat menyesakkan dada seketika menyelimuti seluruh ruangan ini. Aku tahu kau menggunakan sihir pembeku waktu. Apa yang barusan kau lakukan pada putriku? Tapi Siros hanya tersenyum, santai seolah tidak terjadi apa-apa. Sebaiknya kau tarik kembali kekuatanmu itu sekarang. Jika tidak, putri kecilmu mungkin tidak akan sanggup menahannya lebih lama lagi. Aku akhirnya bisa bernapas lega setelah hampir mati kehabisan napas tadi. Kau sebaiknya memberikan penjelasan masuk akal sekarang, ancam sang kaisar. Itu kulakukan hanya agar aku bisa menguji sihir yang mulia dengan tenang. Sang putri sangat luar biasa dan aku sangat bersedia menjadi gurunya. Aku yakin dia juga tidak akan menolak, kan putri? Aku ingin menolak. Tapi Siros diam-diam menggerakkan bibirnya. Jika kau berani menolak, aku akan laporkan semuanya pada kaisar. Sontak wajahku langsung dipenuhi keputusasaan. Berani-beraninya dia mengancamku. Bagian paling menyebalkan adalah aku bahkan tidak bisa membela diri. Kalau ayahku, sang kaisar konyol itu, tahu tubuh putrinya dirasuki jiwa lain, aku pasti langsung dicabik-cabik. Tanpa pilihan lain, aku terpaksa mengalah. Si Zero itu pun tersenyum penuh kemenangan. Aku sangat menantikan kerja sama kita nanti, putri. Malam harinya, aku hanya bisa duduk diam dengan wajah penuh kecemasan. Bagaimana bisa makhluk itu tahu identitas asliku? Dia benar-benar tipe orang yang sangat minta dihajar. Sangat menyebalkan, tapi tiba-tiba saja orang yang sedang kubicarakan mendadak muncul tepat di sampingku. Apa kau sedang membicarakan diriku? Itu membuatku sangat sedih tahu. Jelas saja aku langsung jantungan. Aku sama sekali tidak bisa merasakan kehadirannya tadi. Sepertinya aku harus melatih kembali kemampuan sihirku secepat mungkin. Aku sangat penasaran dengan identitas aslimu. Jadi aku akan terus menempel dan mengawasimu dari dekat. Tentu saja, akan jauh lebih baik lagi kalau hubungan kita bisa menjadi lebih akrab. Aku benar-benar dibuat bungkam. Kalau saja fisik bayi ini bisa diajak bertarung, sudah kulenyapkan dia sejak dulu. Menjadi akrab. Ya, tentu saja. Tapi tiba-tiba tangan mungilku dicengkeram lagi olehnya. Jangan khawatir, sebentar lagi kau sendiri yang akan datang mencariku. Setelah pulih sepenuhnya dari luka-luka kemarin, Nicole berniat menemuiku. Tapi dia malah memergoki pangeran kedua sedang berjongkok mencurigakan di depan gerbang istanaku. Sedang apa kau di sini? Pangeran kedua langsung memberi isyarat diam dan menunjuk ke arah depan mereka. Di sana, mereka melihat pangeran ke-8 sedang berdiri. Dengan ekspresi gelap dan menyeramkan, dia mengancam akan membakar habis semua boneka kelinci. Di dalam istana ini, sekaligus memerintahkan pengawalnya mencari kesempatan untuk melenyapkanku. Padahal, dia tidak tahu kalau kedua pangeran di luar sudah menyaksikan semuanya. Berani sekali dia ingin merusak boneka lucu itu. Bocah ini sepertinya bosan hidup. Sorot mata pangeran kedua langsung dipenuhi amarah, lalu mengajak yang lain bersekutu.
Dua bersaudara yang biasanya hobi bertengkar sampai mati ini mendadak sepakat untuk bekerja sama. Demi satu tujuan. Semua ini gara-gara pangeran ke-8 yang bernama Abe. Berani sekali menjadikan adik perempuan kesayangan mereka sebagai target berikutnya. Mereka berdua berencana memberi pelajaran berharga. Tapi sedetik kemudian, wajah Ibebek berubah sangat muram. Dia baru berusia 12. Di kekaisaran ini, siapapun anggota dari keluarga kerajaan yang mencapai usia 12 tahun wajib meninggalkan istana untuk pelatihan praktis. Sepertinya dia tidak punya banyak waktu tersisa untuk dihabiskan bersamaku. Jadi, dia ingin memberiku lebih banyak hadiah. Kali ini, alih-alih hadiah aneh seperti balok es, dia menyiapkan bermacam-macam camilan manis. Namun, tepat di depan pintu kamarku, Kate langsung berdiri menghadang jalannya. Aku sudah memerintahkan agar latihan sihirku tidak diganggu. Tapi dia tetap ingin makan manisan denganku. Kalau kau berani menghalangiku lagi, kau akan kubekukan menjadi patung es sekarang juga. Tepat saat mereka berdua hampir baku hantam, aku akhirnya berlari datang menghampiri mereka. Melihatku tampak begitu kelelahan akibat latihan sihir tadi, wajahnya seketika dipenuhi rasa khawatir. Tifek tiba-tiba bertanya, apa aku ingin minum air? Nggak usah, mending kau lawan aku saja sekarang. Tifek langsung menolak tanpa pikir panjang. Dia cuma ingin menikmati makan bersama adik kecilnya ini sebelum pergi meninggalkan istana. Semua orang di istana ini selalu menganggapnya gila. Di tengah kejamnya keluarga kerajaan ini, dia terpaksa ikut bertindak kejam sampai akhir demi bertahan. Sebenarnya dia mendambakan kehangatan keluarga, tapi terlalu kaku untuk mengungkapkannya. Alhasil, keinginan besar itu hanya bisa dia pendam dalam-dalam. Katanya, aku terlalu lemah untuk dia lawan, dan dia wajib melindungiku. Tentu saja itu membuatku kesal, apalagi saat dia meremehkan kekuatanku dengan sombong. Kutantang saja dia, kalau aku menang, dia harus jadi anak buahku. Karena terus kupaksa, akhirnya dia setuju juga. Awalnya Efek berpikir untuk menahan diri, agar tidak melukai adik kecilnya. Tapi setelah bertarung beberapa babak, dia malah terdesak dan tidak berkutik. Hingga akhirnya, dia terpaksa mengeluarkan jurus sihir es andalannya. Pikirnya, membekukan kakiku, agar aku tidak bisa bergerak saja sudah cukup selesai. Tapi dia sangat terkejut saat aku terbang ke udara dan menggunakan sihir untuk melelehkan esnya seketika. Efek pun langsung shock berat. Dia tidak pernah menyangka adik bayinya punya kekuatan sihir sedahsyat itu. Sadar tidak ada harapan lagi untuk menang, dia pun akhirnya menyerah kalah. Aku pun mendekat sambil mengulurkan tangan sekarang. Kau resmi jadi anak buahku. Kukatakan bahwa dia anak buah nomor 1, lalu kuberikan sebuah misi penting. Aku berjongkok lalu menggambar sebuah lambang di tanah yang langsung dia kenali seketika. Itu adalah lambang resmi dari kerajaan Carel. Kuperintahkan dia untuk mengumpulkan informasi rahasia tentang kaisar kerajaan itu. Saat itu, aku sama sekali tidak menyadari gurat kecemasan di wajah Efek. Dia bertanya apa langkah berikutnya, lalu kujawab aku akan membantumu membunuh Kaisar Carel. Bagi Efek, perintah itu terdengar seperti menyuruhnya pergi bunuh diri. Dia mengira aku sama kejamnya dengan anggota keluarga kerajaan yang lain. Sebab dalam duel kerajaan, pihak yang kalah memang hanya punya satu jalan mati. Aku langsung mengernyit heran, aku kan cuma menyuruhmu mengumpulkan info. Pikirnya apa coba? Jelas aku sendiri yang akan menghabisi nyawa Kaisar Carel dengan tanganku. Lagi pula, dialah pria bajingan yang telah mempermainkan perasaanku, lalu membunuhku di kehidupan pertamaku dulu. Mendengar penjelasan tulus itu, Efek tiba-tiba menutup wajahnya, lalu mulai menangis tersedu-sedu. Dia meratap sedih, dia merasa pecundang, dan tak menyangka aku akan sebaik ini. Dia sangat terharu, karena merasa benar-benar kuanggap sebagai bagian dari keluarga. Dengan penuh kesungguhan, dia berjanji akan menuntaskan misi yang kuberikan dengan sempurna. Tak lama setelah itu, dia langsung mendatangi kediaman Nikhil. Dia menghancurkan sihir pelindung dengan satu pukulan, lalu menerobos masuk langsung ke dalam kamar Nikhil. Nikhil dibuat cengeng, dia pikir anak ini datang hanya mengajak baku hantam lagi. Tapi Efek malah melepas bajunya, lalu menuntut kejelasan tentang hubungannya denganku. Nikhil tentu saja merasa bingung setengah mati melihat kelakuan anehnya. Efek terus mendesaknya, menyindir pakaian serba hitam yang selalu dia kenakan sehari-hari.
Ternyata Nikel bukan siapa-siapa untukku, sangat jauh berbeda dengan dirinya. Sebab kini dia telah resmi dinobatkan sebagai anak buah nomor satuku. Biarpun kamu ikut dia sekarang, kamu cuma bakal jadi nomor 2. Gimana menurutmu, dasar pencemburu? Nicole kesal setengah mati sampai tidak bisa berkata-kata. Padahal wajahnya sendiri sudah memancarkan amarah yang luar biasa jelas. Pantas saja mereka berdua langsung mulai baku hantam dengan sengit lagi. Sementara itu, Cyrus malah kelihatan bosan sambil memainkan jam saku di tangannya. Membosankan sekali, tidak ada hal menarik belakangan ini. Gumamnya lalu tiba-tiba teringat padaku. Tatapanku yang mematikan di padu wajah menggemaskan ini. Memikirkannya saja sudah membuat dia terhibur. Sadar kalau kami sudah cukup lama tidak saling bertemu, Cyrus langsung memutuskan untuk pergi dan mencariku saat itu juga. Tapi tepat pada saat itu, seorang tamu tak diundang tiba-tiba datang. Orang ini tidak lain adalah Raja Lis dari Kerajaan Carol. Musuh bebuyutan yang paling ingin aku hancurkan selama ini. Gara-gara ambisi balas dendamku itu, aku malah menjadikan kakak laki-lakiku sebagai bawahan. Bukannya merasa risih, dia malah menganggap hal itu sebagai sebuah kehormatan besar. Dia bahkan sengaja pamer dan menyombongkan hal itu di depan Nicole. Nicole kesal setengah mati sampai tidak bisa bicara, membuat kedua bersaudara itu bertengkar hebat. Lagi dan lagi, hanya dalam sekejap mata. Nicole menemuiku dan menyatakan kalau dia juga ingin menjadi bawahanku. Dia berjanji akan menjadi lebih kuat dari Ibek dan bersumpah melindungiku. Aku benar-benar kehabisan kata-kata. Lagian, kenapa juga ada orang yang sukarela mau jadi bawahan? Tapi karena tidak tahan dengan desakan Nicole yang tiada henti, aku terpaksa menerimanya. Nicole langsung kegirangan dan memelukku dengan sangat erat. Si Ibek itu nomor 1 kan? Kalau begitu aku mau jadi nomor 0. Aku hanya bisa mengelus kepalanya dengan pasrah, asal dia bahagia saja. Setelah berhasil menyingkirkan Nicole, aku langsung bergegas pergi ke perpustakaan. Bersiap untuk menyelidiki Kerajaan Carol sampai tuntas. Sayangnya, setelah mencari setengah hari, aku cuma menemukan informasi tidak berguna. Tiba-tiba, Cyrus muncul di belakangku dan membuatku kaget setengah mati sampai hampir jatuh dari tangga. Untung saja Cyrus sempat menangkapku, tapi kontak sedekat ini membuatku mencium aroma tubuhnya. Aroma yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Itu adalah aroma dari klan Asis. Dipenuhimu amarah, aku langsung memunculkan rantai sihir dan melilitkannya erat-erat ke leher Cyrus. Tindakan mendadakku ini membuatnya tercengang. Bingung kenapa aku beraksi sekeras ini. Aku juga sadar kalau tindakanku barusan memang agak berlebihan. Jadi aku harus cepat-cepat mencari alasan agar dia tidak menaruh curiga. Kamu pasti habis memeluk anak anjing sebelum ke sini, ya? Memangnya kamu tidak tahu kalau aku alergi bulu anjing? Sambil berbicara, aku dengan meyakinkan pura-pura bersin beberapa kali. Melihat itu, Cyrus langsung menggunakan sihir untuk mengganti pakaiannya. Aku menatapnya seolah baru menemukan benua baru. Sihir macam apa yang barusan kamu pakai? Kamu mau belajar? Aku bisa mengajarimu. Tanyanya yang langsung membuat mataku berbinar penuh harap. Tentu saja mau. Kalau kamu tidak mengajariku, kamu benar-benar bukan manusia. Pada saat itulah, Cyrus menyadari buku yang sedang kupegang. Kelihatannya, kamu sangat tertarik dengan Kerajaan Carol. Apa kamu pernah ke sana sebelumnya? Cyrus tidak menyembunyikan apapun dan mengaku baru saja bertemu seseorang dari Kerajaan Carol sebelum menemuiku. Tapi waktu aku mendesak agar dia menceritakannya secara rinci, dia bilang dia tidak bisa membocorkannya karena sedang menghadapi dilema yang sangat sulit. Biar bagaimanapun, masalah ini melibatkan hubungan antara dua kekaisaran besar. Kalau sampai dia salah mengambil keputusan, masa depannya bakal suram sekali. Aku langsung mencengkeram kerah bajunya dan menyuruhnya untuk memilihku sekarang. Lagi pula dia kan guruku, tapi Cyrus malah perlahan mengeluarkan sekeping koin emas. Dia bertanya apa imbalan yang bisa kuberikan padanya. Mendengar itu, aku tersenyum tipis dan meyakinkannya kalau aku punya banyak cara. Dengan sekali jentikan jariku, koin emas tak terhitung jumlahnya berjatuhan memenuhi perpustakaan. Asalkan kau memilihku, maka semua gunung emas ini akan jadi milikmu. Cyrus sempat ragu sesaat, sebelum akhirnya mendekat dan berlutut dengan patut di hadapanku. Dia berjanji akan membantuku sekuat tenaga, tapi aku jelas bukan anak kecil yang bodoh. Aku sangat tahu
kalau omongan manisnya itu cuma angin lalu saja. Makanya aku menyuruhnya melakukan sumpah spiritual dan menyetujui 3 syarat dariku. Bagaimanapun, energi spiritual itu terikat langsung dengan nyawa seorang penyihir. Melanggar sumpah semacam itu bisa berujung pada konsekuensi yang sangat mematikan. Serus sangat paham betapa beratnya sumpah itu, tapi dia juga sangat percaya pada instingnya. Sebutkan syaratmu pertama, kau dilarang membocorkan rahasia tentang jiwaku kepada siapapun. Kedua, sampai aku naik tahta jadi kaisar, kau harus mematuhi perintahku. Selalu berada di pihakku dan siap digerakkan kapan saja. Terakhir, kau harus menjaga hubungan dengan Kekaisaran Charon dan terus menyuplai informasi penting untukku. Masa berlaku untuk kontrak kerjasama ini adalah sampai aku mencapai usia dewasa. Mendengar itu, Serus menghela napas lega karena mengira dia tidak akan terikat seumur hidup. Dia pun melepaskan kekuatan spiritualnya untuk mulai meresmikan sumpah tersebut. Seketika sebuah lambang sihir perjanjian langsung muncul di telapak tanganku. Melihat kontrak yang sudah sah terikat, aku memberikan tatapan jahil padanya. Sebenarnya itu bukan uangku, melainkan tumpukan harta milik sang kaisar pendiri kekaisaran. Kaisar Gina, kalau dia tahu kau mengambilnya, tamatlah riwayatmu. Melihat wajah Serus yang seketika pucat membeku, aku dengan santai menawarinya gaji bulanan 10 koin. Begitu selesai bicara, aku langsung mengaktifkan sihir spasial untuk kabur dan meninggalkannya yang berdiri mematung bagai orang bodoh. Satu-satunya kesempatan emas baginya untuk melakukan sumpah spiritual seumur hidupnya malah direbut paksa olehku begitu saja. Kalau kabar ini sampai menyebar, dia pasti bakal jadi bahan tertawaan para penyihir. Tapi omong-omong, bagaimana aku bisa dapat koin emas Kaisar Gina yang sudah menghilang 30 tahun? Tiba-tiba, Arik datang menghampiri dan bertanya siapa yang mengizinkannya menemui sang putri. Diam-diam. Bisa kacau, kalau sampai sang putri terpesona oleh ketampanan wajahmu itu. Serus, hanya bisa terdiam heran. Dia membantah telah meminta jadi guruku, tapi melihat wajah kesal Arik, dia malah berniat menjahilinya sedikit. Menurutku Tuan Putri sangat menarik dan punya keunikan tersendiri. Dia memiliki nilai penelitian yang sangat tinggi. Namun detik berikutnya, terdengar gema suara yang sangat dingin. Itu suara sang kaisar. Apa sebenarnya yang kau maksud dengan nilai penelitian itu? Suasana di dalam perpustakaan itu langsung berubah menjadi sangat mencekam. Tepat saat mereka berdua melepas sihir dan siap bertarung, suara peringatan Arik terdengar dari arah samping. Kalau kalian tidak segera menarik sihir kalian, seluruh tempat ini akan hancur lebur. Karena gagal membujuk mereka, dia tidak punya pilihan selain membawa-bawa nama Kuleona. Dia bilang dia dengar kalau aku sang putri sangat menyukai tempat ini. Kalau tempat ini hancur, aku pasti akan sangat sedih. Kaisar ayah baruku ini akhirnya menghela napas pelan. Dia bilang dia memaafkannya kali ini, tapi kalau berani menyakitiku, menara sihir mereka akan langsung dilenyapkan dari dunia. Siro sendiri juga langsung diselimuti amarah. Kalau bukan karena janjinya kepadaku untuk merahasiakan jiwanya, dia tidak akan sudi diperlakukan tidak adil seperti ini. Akhirnya, dia langsung melontarkan ancaman tajam. Tunggu saja, kalian semua pasti akan membayar mahal untuk ini di masa depan. Sementara itu, Pangeran ke-8 sedang mengamuk di rumahnya karena baru saja babak belur. Dihajar habis-habisan oleh Nali Ebek. Itulah akibatnya kalau berani menggangguku adik kecil mereka. Saat dia sedang sibuk menyusun rencana balas dendam, sebuah surat dari pangeran pertama tiba-tiba datang. Mungkinkah pangeran itu akhirnya akan segera kembali?